optimis dan istiqomah. Optimis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadap segala hal atau persoalan. Istiqomah menurut bahasa adalah pendirian yang teguh atas jalan yang lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah adalah bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik. Istiqomah berarti berpendirian teguh atau jalan yang lurus, berpegang pada akidah Islam dan melaksanakan syariat dengan teguh, tidak berubah dan berpaling dalam keadaan apapun. Optimis dan istiqomah adalah inti perjuangan. Ada hal yang wajar saat seseorang harus mencapai keberhasilan dengan perjuangan, dan dalam proses mencapai keberhasilan, kendala dan kesulitan pasti akan ikut mewarnai proses perjuangan. Rasulullah SAW berjuang menyebarkan risalah kebenaran di tengah-tengah kekerasan hati kaumnya. Namun dengan ketabahan dan penuh istiqomah, beliau mampu melaluinya. Wali Songo berusaha untuk menanamkan tauhid pada penduduk yang masih awam sekali. Dengan istiqomahnya, hal tersebut juga dapat dikatakan menuai keberhasilan dan masih banyak lagi kisah yang lain. Istiqomah adalah sikap teguh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah adalah sikap hati yang tidak mudah patah, tidak mudah diguncang badai, dan istiqomah adalah sikap memegang teguh kebenaran. Seseorang yang istiqomah pastilah tidak akan goyah walaupun diterjang gelombang besar. Maka sikap istiqomah merupakan sikap positif yang harus dimiliki seorang muslim, termasuk pelajar yang sedang dalam masa perjuangan menggapai cita dan asa. Berbicara masalah perjuangan dan keberhasilan, maka sikap optimis dan istiqomah tentunya harus bersanding, di mana keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan harus diiringi dengan sikap optimis dan keberhasilan. Sebagai pelajar, hendaknya ia bersikap optimis dan istiqomah dalam menuntut ilmu, melakukan kewajiban-kewajibannya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Sikap optimisme Rasulullah SAW. Optimisme mestinya tertanam dalam lubuk hati paling dalam setiap muslim. Jangan sampai terhapus meski kiamat datang pada saat itu juga. Bila hari kiamat tiba dan di tangan salah seorang dari kalian terdapat tunas pohon kurma, tanamlah, kata Rasulullah yang terangkum dalam hadis riwayat Ahmad. Amr Khalid menjelaskan mengenai pernyataan Rasulullah dalam hadis itu pada bukunya. Ia mengatakan, tanamkanlah tunas-tunas kebaikan walaupun harapan adanya buah tidak akan terlihat. Yang diminta Allah adalah usaha seorang muslim, sisanya serahkan kepadanya. Dengan demikian, sikap putus asa yang membuat seseorang akhirnya tak memperhatikan persoalan Islam dan kehidupannya sangat berbahaya. Mestinya, urai Khalid tak sampai terucap. Aku sudah lelah dan tak peduli lagi. Yang diharap dari muslim adalah pernyataan sebaliknya. Aku lelah namun akan tetap berusaha. Aku sedih tetapi harus tetap bekerja. Aku menangis namun harus tetap berbuat. Khalid mengisahkan bagaimana Rasulullah terus menumpahkan semangat dan optimisme pada para sahabatnya. Contohnya menjelang terjadinya perang Khandaq. Tatkala menggali parit dan muslim sudah kelelahan, terlihat batu yang sangat keras di tengah keletihan dan didera kekhawatiran atas kepungan pasukan musuh. Mereka melaporkan hal ini kepada Rasul. Setelah mendengar laporan, pemimpin umat itu menuju lokasi dan memukul batu tersebut hingga terlihat percikan api. Dalam kondisi kritis semacam itu, Muhammad berseru, "Allahu Akbar, Romawi pasti dikuasai." Para sahabat memandang satu sama lain. "Romawi pasti dikuasai." Muhammad kembali memukul batu keras itu dan berkata, "Allahu Akbar, Persia pasti dikuasai." Pada pukulan ketiga, batu itu pecah. Nabi menyalakan optimisme umat. Menurut Khalid,
Optimisme berarti berpikir positif, yaitu percaya kepada Allah dan diri sendiri. Jika sikap ini berkembang dalam setiap diri, Muslim akan selalu berbaik sangka kepada Tuhannya, lalu bergerak berusaha mencapai apa yang dicita-citakan hingga akhirnya terwujud. Rasulullah SAW percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya, percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan jalan, istiqomah atau berpegang teguh pada apa yang didasarkan pada jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita ingin menjadi orang yang sukses atau berhasil, milikilah kunci sukses Rasulullah SAW. Awal tahun yang sedang dijalani saat ini menjadi tonggak awal untuk mengikuti dan menentukan sikap Rasulullah SAW. Beliau tidak akan berhasil dalam berdakwah tanpa ada keistiqomahan. Kita pun tak akan berhasil dalam hal apapun tanpa ada keistiqomahan. Janji Allah buat Muslim yang istiqomah bila dikaji di dalam Al-Quran ada 2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata istiqomah serta keuntungannya, seperti di dalam surat Al-Fusilat ayat 30 dan juga surat Al-Ahqaf ayat 13. Ayat ini memberikan inspirasi bahwa dengan istiqomah akan melahirkan ketabahan dan ketenangan. Keberhasilan hanya bisa diraih dengan ketenangan. Rezeki pun akan datang bila diri kita sudah tenang. Oleh karena itu, mari kita bangun pola iman dan istiqomah dalam kehidupan kita. Pola iman adalah pola yang meyakini bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Semuanya akan ada waktu dan kadarnya. Bila sudah memiliki pohon iman, maka pohon istiqomah akan kuat, tak goyah dengan apapun yang datang dalam hidup, sebab keyakinannya sudah mantap. Isi kandungan surah Al-Lahab dan An-Nasr tentang istiqomah dalam berdakwah. Isi kandungan surah Al-Lahab. 1. Surah Al-Lahab berisi kutukan untuk Abu Lahab dan istrinya yang sangat sengit menyakiti Rasulullah SAW. 2. Surah Al-Lahab mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa, dan celaka. Dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat jijik teman-temannya hingga tak ada yang mau memakannya. 3. Surah ini juga mengandung berita gaib bahwa harta dan anak-anak Abu Lahab tidak akan bisa menolongnya. 4. Surah Al-Lahab memberitakan bahwa dia dan istrinya akan masuk neraka. Ini pun benar-benar terjadi karena keduanya mati dalam kondisi tetap kafir. 5. Surah Al-Lahab menghinakan istri Abu Lahab yang suka menghina Rasulullah SAW. Leher yang seharusnya dikalungi dengan perhiasan indah justru akan dikalungi tali dari sabut atau tali dari besi neraka. 6. Surah Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat dan bukti kenabian Rasulullah SAW. Sampai akhir hayatnya, Abu Lahab tidak masuk Islam baik secara zahir maupun batin. Maka, ia benar-benar menjadi orang binasa dan celaka seperti ditegaskan surah ini. Surah ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah SAW. Maksud ayat 1 dalam surah ini, ketahuilah oleh kamu Muhammad. Isi kandungan surah An-Nasr. Surah ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah SAW. Maksud ayat 1 dalam surah ini, ketahuilah oleh kamu Muhammad, bahwa bila engkau telah menaklukkan kota Mekah, kampung halaman yang telah mengeluarkan kamu, dan orang-orang sudah masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatian kami kepadamu telah berakhir. Lalu bersiap-siaplah untuk menghadapi kami, sebab akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia, dan kelak Tuhanmu akan memberimu pemberian dan kamu akan puas.
itu sebabnya. Maka Allah berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Semua sudah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah penaklukan kota Mekah. Sebab warga Arab yang tinggal di dusun-dusun menyatakan keislamannya secara berbondong-bondong dengan kemenangan Rasulullah SAW dan pasukannya. Mereka meyakini bahwa jika dia, Muhammad, mampu mengalahkan warganya, maka dialah benar-benar seorang nabi utusan Allah. Surat ini akan mengingatkan kita kepada awal perjuangan Nabi Muhammad di Mekah sebagaimana dijelaskan pada Quran Surah Al-Ahzab. Dan akhir dari perjuangan beliau adalah Fathu Makkah, di mana umat Islam mampu memasuki kampung halamannya selama kurang lebih 8 tahun ditinggalkannya demi memperoleh rahmat Allah. Mereka rela meninggalkan sanak keluarga, kampung halaman untuk ikut hijrah bersama Rasulullah ke Yasrib. Namun Allah SWT tidak menyia-nyiakan mereka hingga memberikan kepada mereka kemampuan dan kemenangan dalam menaklukkan Mekah. Sungguh ini merupakan pelajaran berharga bagi kita untuk tidak berputus asa dalam berjuang. Yakinlah pasti Allah SWT akan memberikan jalan keluar dan kemenangan jika kita senantiasa istiqomah dalam kebenaran dan menyampaikan kebaikan.